Kali ini saya ingin mengajak kalian bernostalgia dengan salah satu Gus Gondrong. Dia memberikan pernyataan ketika dia berceramah bahwa orang yang nggak pernah mondok jangan kritik pondok. Ya mungkin karena viral kasus Lirboyo. Coba kita dengar seperti apa teriakan dari gus-gusan ini. Lah kayak pondok Al-Khazini buduran sing wingi kena musibah. Dari pondok itu jenengan perso alumninya siapa? Mbah Hasyim Asy'ari. Iya. Sinten malih Gus? Mbah Khalil, Mbah Wahab. Saya itu sekarang malu ada ungkapan kiainya naik Pajero, bunyainya naik Alphard, santrinya disuruh nguli. Itu bahasa orang yang nggak pernah mondok. Siap. Gimana Gus Ulin? Isin kula ngarang mawon. Kok sekarang ada bahasa ngeten? Di pondok pesantren stop nguli, semuanya bangunan pasrahkan kepada tukang. Orang yang pernah mondok tidak akan pernah mengatakan itu nguli. Ro'an itu bukan nguli. Oke, bukan nguli ya teman-teman. Jadi santri-santri atau mereka yang kerja bakti, jadi pasrahkan kepada santri teman-teman. Akhirnya ketika ada insiden masjid roboh, bangunan kurang kokoh, bangunan kurang presisi, bangunan kurang ini kurang itu, jangan salahkan santri, salahkan tukang, karena tukang nggak mau kerja, karena bukan tukang yang ngerjain. Setiap bidang itu Gus ada yang ahlinya masing-masing. Nggak mungkin santri disuruh jadi tukang, ya nanti berantakan bangunannya, nggak bagus, nggak kuat. Aduh, ketika dikritik, memang anti kritik ya mereka ini. Karena apa? Sudah main wali-walian. Kami wali, kami hebat, kami luar biasa, kami punya power, kami punya karomah, kami keramat. Tapi tabarukan, ngalap berkah. Itu bukan kewajiban dari kiai, tapi inisiatif dari santri. Inisiatif dari santri. Jadi orang yang mengatakan kerja bakti di pondok itu nguli, saya pastikan orang itu tidak pernah mondok. Oke. Karena orang yang mengatakan kerja bakti itu adalah nguli, maka orang itu tidak pernah mondok. Kalau orang yang korupsi kuota haji, apakah itu pernah mondok? Orang yang pernah mondok tapi mengucapkan kata-kata kotor, kasar. Iya, estes, cangkeme iku lho. Sabar. Pokoknya nganu, lang ngombe es teh, tolong gulanya jangan diaduk. Supaya manisnya di akhir. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Dolen dhisik, engko larong payu wis takdir. Mesum cara menyiarkan. Baik pemirsa, masih bersama saya nih Serina Hanifah. Iya. tuh, bagus ya katanya. Cocok buatan deh. Apa kono? Ojo ora haji paling tidak karo kuburan. Tuh sik tuh. Miftah nyela perkataan Zaidan disela sama Miftah teman-teman. Ojo ora haji paling tidak karo kuburan. Ingin memberikan apa yang ada di pikiran Miftah itu. Ini Miftah lagi nyela Zaidan yang lagi ngomong. Sik katanya. Ntar dulu aku mau kasih tahu katanya. Kata Miftah. Kan ada sih. Suarane enake kayak ngomong. Apa meneh disahane iya. Tuh. Apa meneh disahane iya. Ulama ini seperti ini teman-teman. Apakah itu hasil dari pondok? Anda Gus, ketika di panggung ceramah, gak sedikit Anda menyebutkan kalimat lonte. Maka aku kok jeruk bajingan. Lho niku lagune bajingan loncat niku to. Oh, Lagu dia munggah lapas niku. Ki sampeyan saiki arep nom ning dadi guruku lho. Oh, nggih. Nah aku Kula niku bersyukur Budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi lonte tadi. Kalimat kasar, tolol, goblok. Gak sedikit Anda mengucapkan bajingan. Maka Kanjeng Sunan Kalijogo sebelum menjadi wali yang menurut Rangga ini wali setan, cangkeme bajingan. Gak sedikit Anda mengucapkan kalimat-kalimat mesum. Apa bedanya ning kamar karo ning TPS? neneng TPS nyoblos, neneng kamar di ikan sepat, ikan teri, lo berempat, gue sendiri.
Kalau cinta tak direstui, dedek bayi jadi solusi. Dedek bayi jadi solusi. Apakah itu hasil dari mondok Anda, Gus? Disuruh jalan bebek anak-anak. Allah anugerahkan kesabaran kepada Abah untuk tidak membalas satupun cacian orang itu kepada kita. Coba Abah mau tanya kepada anak-anak, apakah kalian malu setelah kejadian ini menjadi anak-anaknya Abah dan Bunda? Apakah kalian merasa hina karena kejadian ini? Dikasih duit, pegang duit merah-merah ratusan, dikasih per anak 100.000, tapi syaratnya harus jalan bebek. Harus jalan bebek. Apa itu namanya? Kok tidak memanusiakan manusia? Oh, ini kan penghormatan, ini kan penghargaan kepada ilmu. Kiai, ilmu apa? Ilmu apa yang diajarkan oleh Gus-Gusan ini, Gus Miftah ini? Gus apa? Apa ilmu apa? Wong dia sendiri ketika di media, di panggung ceramah, sering mengucapkan kalimat goblok, kalimat mesum, perempuan-perempuan di mesumi. Ini hasil dari mondok. Ini hasil dari berjuang untuk menyampaikan ilmu yang sadatnya sampai kepada Nabi SAW. Apakah iya? Banyak kekonyolan yang perlu kita bahas di sini. Kenapa? Orang-orang konyol sudah menjadi tokoh. Perhatikan mereka itu. Innalillah. Kacau. Beda antara nguli dengan ro'an. Beda. Nguli itu kerja apa? Kerja. Kalau ro'an itu tabarukan. Makanya orang-orang yang nggak pernah pondok nggak usah ngomentari pondok. Jadi itu bedanya, teman-teman. Ngalap berkah. Mereka ini orang-orang hebat sudah. Gak butuh dikritik. Pokoknya di pondok pesantren apabila ada kasus asusila, kasus pencabulan, pelecehan terhadap perempuan, gak usah dikritik. Kenapa? Itu bagian dari ilmu, bagian dari keramat, bagian dari kewalian. Kalau ada santri-santriwati atau santri laki-laki lah disodomi, oh gak perlu kritik, karena itu bagian dari dakwah, bagian dari kebenaran, bagian dari yang hak, bagian dari Islam. Ada pelaku korupsi kota haji, gak perlu dibahas karena itu santri itu. Ada ajaran feodalisme, iya istrinya Gus Miftah. Bukan cuma dia, banyak. Oh, seperti orang-orang aduh ya Allah. Sudah seperti orang-orang tidak tahu saya sebenarnya mau komentar apa, teman-teman. Namun di bagian ini saya sangat miris ketika melihat pendidikan yang seharusnya membuat anak-anak bangsa ini gagah, bermartabat, berwibawa. Tapi karena ada ajaran ngalap-ngalap berkah, ada ajaran ya keramat-keramatan, wali-walian, majedup-majedupan, banyak di antara mereka malah aneh-aneh pemikirannya. Cocok logi dalil. Ya, apapun sering mereka cocok logi dalil untuk membela kebiasaan mereka. Apa ini? Hidup bagaimana nih?